Eh, ya selamat sore, kita kembali lagi di kelas online bersama bidang studi matematika. Ini kita akan belajar lanjutan dari pertemuan kita yang semalam atau yang minggu lalu. Ini dia, kita akan coba belajar masalah diferensial lanjutan. Berarti ini lanjutan dari diferensial yang kemarin kita pelajari. Tapi sebelum kita masuk ke diferensial lanjutannya, kita akan coba di pertemuan sebelumnya. Masalah rumus dasar. Y sama dengan K, maka dy per dx sama dengan 0. Misalkan Y saya punya suatu konstanta, maka dy per dx-nya itu bernilai 0 contoh. Misalkan Y sama dengan 10, maka dy per dx-nya sama dengan 0. Misalkan Y-nya minus 5, dy per dx-nya atau Y aksennya juga bernilai 0. Yang kedua, Y sama dengan AX pangkat N, maka dy per dx sama dengan Y aksen sama dengan A kali N kali X pangkat N kurang 1. Lihat di sini nak, ini si N-nya jatuhkan ke depan, berarti A kali N, X pangkatnya pun kurangi 1, berarti N kurang 1 ya. Maka hasilnya A kali N kali X pangkat N kurang 1. Yang ketiga, itu ketika saya punya fungsi Y itu sama dengan suatu fungsi dipangkatkan dengan N. Berarti dy per dx-nya atau Y aksennya sama dengan si N tetap kembali fokus, si N itu harus tetap turun ke depan, berarti N kali fx pangkatnya N kurang 1, pangkatnya kamu kurangkan 1, si N ini kurangkan 1 dikali dengan turunan fungsi dalam, berarti turunan si fx jadi f aksen x. Yang selanjutnya masih masalah pertemuan kita minggu lalu. Ini tentang rumus perkalian dan rumus pembagian fungsi. Jadi misalkan nih saya punya fungsi Y sama dengan UX kali fx. Berarti UX itu anggap suatu fungsi, fx itu suatu fungsi, maka dy per dx-nya atau turunan pertama dari si y-nya adalah U aksen x kali V aksen tambah V aksen x kali UX, di mana UX ini turunan pertama dari si U dan si F aksen ini turunan pertama dari si F. Dan ingat di sini tandanya tambah ya. Masuk yang kedua, kita coba di pembagian fungsi. Jadi misalkan saya punya Y sama dengan UX dibagi dengan fx, suatu fungsi dibagi dengan fungsi, maka dy per dx-nya atau Y aksennya itu sama dengan U aksen X kali fx dikurang V aksen X kali UX. Tetap ya, U aksen ini adalah turunan daripada si U, V aksen turunan daripada si V. Di sini tandanya kurang nak ya. Jadi kamu harus ingat kapan pakai tambah, kapan pakai kurang. Kalau pakai tambah itu perkalian, kalau pakai kurang itu pembagian. Baru hasilnya itu semua kamu bagilah dengan F kuadrat. Untuk contoh rumus perkalian dan rumus pembagian fungsi minggu lalu sudah Bapak jelaskan. Kamu boleh buka catatanmu lagi masalah contohnya dan kerjakan lagi soal yang kemarin Bapak kasih ya. Ini dia pertemuan kita hari ini. Kita akan bahas masalah diferensial trigonometri. Jadi fungsi trigonometri yang kamu tahu yaitu sin, cos, dan tangen, rumus dasarnya itu bisa kita turunkan. Hasil turunannya bagaimana itu mau kita lihat sekarang. Dimulai dari yang pertama fungsi sin. Jadi misalkan saya punya fungsi Y sama dengan sin fx. Fx ini suatu fungsi, boleh 2x, boleh 3x, boleh 3x kurang 60 derajat, boleh 5x kurang 45 derajat, bebas ya pokoknya fungsi ya. Maka dy per dx sama dengan Y aksen sama dengan turunan pertamanya sama dengan yang pertama sudut dulu. Berarti si fx ini yang merupakan fungsi ini tadi itu kita anggap sebagai sudut. Jadi turunkan dulu sudutnya.
Berarti turunan fx sudah pasti f aksen dong. Dikali baru turunan trigono, turunan sin berarti jadi cos fx. Jadi prosesnya ada dua kali. Yang pertama turunkan dulu sudutnya, baru turunkan trigononya. Ya. Kita kasih contoh nak, lihat contohnya. Misalkan Bapak punya y sama dengan sin 4x, berarti sudutnya 4x atau fungsinya fx-nya 4x. Berarti yang pertama turunkan dulu 4x, berarti turunan 4x 4. Ini dia. Turunan sin itu cos, berarti hasilnya cos 4x. Saya berarti totalnya jadi 4 cos 4x. Kita masuk yang kedua. Ini yang kedua, y sama dengan cos fx. Tadi sin, sekarang masuk ke cos, tetap sama nak cos fx. Jadi menurunkan ini prosesnya sama aja kayak sin tadi. Yang pertama si sudutnya dulu turunkan, berarti fx turunannya jadi f aksen. Ini dia, fx jadi f aksen. Minnya dapat dari mana? Min itu dapat dari turunan cos nakku. Turunan cos itu min sin, min sin. Jadi secara lengkap fx kali min sin. Jadi Bapak gabunglah jadi min f aksen x kali sin fx. Contohnya, misalkan Bapak punya y sama dengan cos 3x, berarti jelas ya fx-nya bernilai 3x. Turunkan 3x berarti hasilnya 3. Ini 3-nya nak. Turunan cos itu jadi min sin, berarti jadi min sin 3x. Nah, saya rasa buat gampang lah ya. Kita akan coba lanjut ke slide selanjutnya. Ini yang ketiga, setelah belajar fungsi cos, belajar fungsi sin, kita masuk ke fungsi tangen. Jadi misalkan y sama dengan tangen fx, berarti ini di fx-nya, ini tangennya, maka dy per dx-nya atau turunan pertamanya ini didapat dari apa nak ya? Dari rumus pembagian fungsi tadi, diturunkan, dapatlah rumusnya nih. Bapak kasih langsung rumusnya aja ya. Berarti fx turunan pertamanya f aksen x, ya kan? Turunan sudut dulu, baru turunan trigono. Berarti f aksen x dikali turunan trigononya, turunan tangannya ya sekant kuadrat. Berarti turunan sudut f aksen, turunan tangan sekant kuadrat. Lengkaplah dia. Ingat prosesnya cuma ada dua, sudut dulu baru ke trigono, sudut dulu baru trigono, sudut dulu baru trigono. Lanjut. Ini contohnya nak. Y sama dengan tangan 2x kurang 30, berarti 2x kurang 30 ini itulah sudutnya. Ya, 2x kurang 30 itu sudutnya, itu juga adalah merupakan fx. Jadi yang pertama yang mau diturunkan ya 2x kurang 30. 2x turunannya ya 2. Min 30 turunannya 0, berarti hasilnya 2 di sini. Turunan tangan seperti yang kita lihat di atas, turunan tangan itu sekant kuadrat, berarti jadi sekant kuadrat 2x kurang 30. Bisa lah ya. Itu dia untuk fungsi sin, untuk fungsi cos, dan untuk fungsi tangen. Ingat aja prosesnya adalah turunkan dulu sudut, baru turunan pangkat. Turunan sudut, turunan pangkat. Yang keempat, kita akan coba fungsi trigono kalau dia punya pangkat. Dimulai dari pangkat n. Untuk fungsi f sin, berarti y sama dengan sin pangkat n daripada si fx. Maka dy per dx sama dengan, atau y aksen sama dengan, prosesnya di sini jadi 3 kali nak. Yang pertama turunkan dulu pangkatnya. Nih Bapak turunkan dulu pangkatnya, berarti si n-nya jatuh ke depan, baru pangkatnya kurangi 1, berarti n kali sin pangkat n kurang 1 dari fx. Ini dia, n kali sin pangkat n kurang 1 kali si fx dikali ya sama kayak tadi turunan sudut, berarti f aksen x, baru turunan trigono, turunan sin berarti jadi cos. Lengkaplah dia jadi n kali sin pangkat n kurang 1 kali fx kali f aksen x kali cos fx, atau nanti di sekolahmu seringlah disebut dengan aturan rantai Lenina ya. Contoh, y sama dengan sin pangkat 5 daripada 3x, berarti y aksen sama dengan turunan pangkat dulu nakku, berarti 5-nya jatuh ke depan, baru 5-nya kurang 1, berarti 5 sin pangkat 4 3x. Ini dah 5 sin pangkat 4 3x. Lanjut turunan sudutnya 3x, turunannya 3. Ini nak.
Lanjut turunan sin cos. Berarti hasilnya 5 sin pangkat 4 3x kali 3 kali cos 3x. Dilengkapkanlah ini semua, dirangkumlah ini semua, jadilah 15 sin pangkat 4 daripada 3x kali cos daripada 3x. Lanjut yang kelima. Yang kelima ini setelah sin kita cobalah di cosnya ya. Jadi si cos ini pun sama aja kayak si sin tadi. Prosesnya juga ada 3. Yang pertama, pangkatnya dulu turunkan, baru sudut, baru trigono. Ingat, pangkat dulu, sudut, baru trigono. Pangkat dulu nak, berarti n jatuh ke depan, n kurang 1. N jatuh ke depan, n kurang 1 pangkatnya nih. Kali turunan sudut, berarti fx turunannya f aksen x. Turunan trigono cos turunannya min sin. Ingat ya, min sin. Nah, kita kasih contoh. Y sama dengan cos pangkat 4 daripada 5x. Berarti fx-nya 5x, pangkatnya 4 atau si n-nya 4. Berarti jatuhkan dulu si 4 ini. Berarti 4 cos pangkat 4 kurang 1 berarti 3 ya. 4 cos pangkat 3 5x ini dia. 4 cos pangkat 3 daripada 5x dikali turunan daripada 5x 5. Ya kan? Turunan cos min sin daripada 5x. Jadi dikalikanlah semua, hasilnya min 20 cos pangkat 3 daripada 5x 5x. Bisa kira-kira? Nanti kalau ada pertanyaan tinggal tanya aja nak ya. Lanjut ke yang keenam. Y sama dengan tangan pangkat n daripada si fx. Maka d per dx atau y aksen sama dengan, prosesnya sama nak, gak ada bedanya nih. Dari yang keempat, baik yang kelima, baik yang keenam itu sama semua. Yang pertama pangkatnya dulu turunkan. Berarti n tangan pangkat n kurang 1 nih dah. N tangan n kurang 1 daripada si sudut atau daripada si fx kali turun si fx berarti f aksen kali turunan tangan berarti secant kuadrat ya. Contoh, y sama dengan tangan pangkat 4 daripada 2x kurang 60 derajat. Berarti jelas n-nya 4, sudutnya atau si fx-nya 2x kurang 60 derajat. Maka y aksen sama dengan 4 jatuhkan ke depan aku, berarti 4 tangan pangkat 3 lah di sini jadinya 2x kurang 60 derajat ini dia kan, dikali dengan turunan 2x kurang 60 berarti si 2 lah. Turunan tangan secant kuadrat lah. Berarti digabung semua hasilnya jadinya 8 tangan pangkat 3 daripada 2x kurang 60 derajat kali secant kuadrat 2x kurang 60. Gimana? Kira-kira ini saja dulu untuk pembelajaran hari ini. Kita akan coba lihat contoh-contoh yang berhubungan dengan trigonometri, turunan trigonometri, dimulai dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama kamu perhatikan, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin x kali cos 3x. Ini pilihannya. Caranya ya udah buat dulu, fx sama dengan sin x kali cos 3x. Ya. Anggap ux kali sama dengan sin x, maka u aksen sama dengan cos x seperti biasalah. Ini kan fungsi perkalian. Berarti ini menyelesaikan dengan fungsi perkalian ya, dengan sifat pembagian. Jadi trigonometri bisa digabung dengan fungsi sifat perkalian. Nih, berarti kita perlu ux sudah, kita perlu u aksen sudah. Berarti selanjutnya kita perlu fx, kita perlu f aksen ya. Ini dia fx-nya cos 2x, akar cos 2x, f aksennya turunkan ini nah. Tapi pertama ini kau jadikan dulu cos 2x pangkat setengah. Bisa ya, ini terus. Tinggal kita kali. Berarti sesuai dengan rumus perkalian, f aksen x sama dengan u aksen x kali fx tambah v aksen x kali ux. Masukkan semua, ux-nya saya masukkan, u aksennya cos, vx-nya akar cos 2x, baru v aksennya min sin 2x per akar cos 2x kali sin x. Samakan penyebutnya nakku.
Samakan penyebutnya, berarti akar cos 2x jadi ke sini ya, baru jadikan satu penyebut. Jadi kira-kira seperti inilah hasilnya. Ini dia. Cos x kali cos 2x kurang sin x kali sin 2x dibagi dengan akar daripada cos 2x. Nah, ini dia tadi kan samakan penyebut kan, jadi akar kali akar, jadi habislah akarnya di atas. Jadi ini sesuai dengan sifat trigono. Ini ada kamu kan sudah belajar trigono di SMP 1. Maaf, maksud saya di SMA 1. Ini cos kali cos kurang sin kali sin, itu hasilnya adalah cos sekian tambah sekian. Ini dia. Berarti cos x tambah 2x. Berarti totalnya jadinya cos 3x per akar daripada cos 2x. Dan sesuai dengan option, itu optionnya adalah nomor 1. Bisa kira-kira? Bisa ya? Kita coba di contoh yang kedua biar makin mantap. Ini contoh yang kedua. Jika fx sama dengan 1 tambah sin kuadrat x diakarkan, di mana x diantara 0 sampai pi, berarti x itu diantara kuadran 1 dan sampai kuadran 2. Maka pertanyaannya, berapakah f aksen x kali fx? Nah, ini pilihannya dari 1 tambah sin kuadrat x kali sin x kali cos x, 1 tambah sin kuadrat x, sin x kali cos x, sin x dan setengah. Nih, fx sama dengan akar daripada 1 tambah sin kuadrat x. F aksennya adalah, jadi cara mendapatkan x aksennya seperti yang tadi. Ini kau kuadrat kena nih, dijadikan kuadrat dulu lah. Jadikan pangkat setengah, berarti ini anggap menjadi pangkat setengah. Jadi akar daripada 1 tambah sin kuadrat x sama aja kayak 1 tambah sin kuadrat x dipangkatkan dengan setengah. Berarti turunkan, setengahnya jatuh ke depan, ke sini, dibuka kurung 1 tambah sin kuadrat x pangkat min setengah. Min setengah 1 kurang setengah kurang 1 ya, setengah kurang 1 berarti jadi min setengah, kali turunan daripada fungsi yang di dalam. Turunan 1 ya 0, turunan sin kuadrat x, berarti turunan sin kuadrat x berarti 2-nya jatuh ke depan, berarti kurangi 1 berarti 2 sin x kali turunan trigononya sin x. Sudutnya Bang diturunkan, perlu diturunkan. Nah, x ini kan turunannya 1, seharusnya ada angka 1 di sini, tapi karena angka 1 nggak penting, saya nggak tulis ya. Hasilnya seperti ini. Maka fx kali f aksen x, berarti saya gabunglah akar kali setengah daripada 1 tambah sin kuadrat x pangkat min setengah kali 2 sin x kali cos x. Saya sederhanakan kembali. Jadi gini nak, akar nih pangkat min setengah jatuh ke bawah, 2 dengan 2 habis. Akar 1 tambah sin kuadrat dengan akar 1 tambah sin kuadrat habis. Berarti sisanya adalah sin x kali cos x. Dan di pilihan itu pilihannya C ya. Gimana kira-kira bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Nanti kamu boleh lihat contoh soal yang Bapak kasih ya. Setelah kamu melihat dengan sesama penjelasan tentang diferensial trigonometri, kamu akan mengerjakan beberapa soal. Kerjakan dengan benar dan foto hasil kerjaanmu. Sekian dan terima kasih. Sukses selalu.